فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil 4 nawasib yang menasabkan dengan sendirinya. Apa saja itu, Abdul Rahman? Idzan, lan, urutkan saja dari induknya. Apa induknya? An, lan, kai, idzan. An, lan, kai, idzan. Taib, berkaitan dengan an, dia menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat apa? Indak Iqbal. Nah, apabila tidak dilihat dengan fi'il yang memiliki makna yakin dan bermakna dzan. Cuman untuk yang bermakna dzan ini ada kemungkinan masih boleh untuk apa? Dinasabkan dengannya. Baik. Adapun lan tidak ada persyaratan. Kemudian untuk kai menasabkan fi'il mudhari' dan dengan syarat apa, Abdul Aziz? Harus ditetapkan di sana ada lam ta'lil sebelumnya. Naam. Baik, didalil dengan lam ta'lil, baik itu secara lafzi ataupun takdiri. Apabila tidak ditetapkan di situ adanya lam ta'lil, maka jadinya apa, Ismail? Kai jarrah, kai yang berupa huruf jar. Baik. Dan fi'ilnya bagaimana? Fi'il bisa majrur? Fi'il apa? Fi'ilnya setelah kai mansub dengan an mudmarah wujuban. Baik. Kemudian yang keempat idzan. Idzan menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat apa? Hudzaifah. Harus berada di awal jumlah. Yang kedua, fi'il setelahnya menunjukkan makna mustaqbal. Kemudian tidak terpisahkan antara idzan dengan fi'ilnya kecuali dengan qasam atau la nafiyah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada jenis yang kedua yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah setelahnya. Baik. Dan kita telah mengambil yang mudmarah jawazan, itu ada 5 amil, yaitu yang pertama lamukai. Baik, lamukai. Dinamakan juga apa ini lamukai? Ini lamut ta'lil. Baik. Lamut ta'lil ini yang diistilahkan dengan lamukai menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah jawazan. Nah, sekarang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yaitu al-wawu wal fa'u wa thumma wa au.
al-atifatu ala ismin khalis. Ya wa fa tsumma dan au yang merupakan huruf-huruf yang mengatofkan kepada ismun khalis. Maksudnya ismun khalis ay laisa fi ta'wilil fi'li, yaitu isim yang bukan pada pentakwilan fi'il. Maksudnya bagaimana? Perhatikan catatan kaki. Huwal jamidul mahdhu masdaran kana au ghairah. Wa inna mashtaratu dzalika li annaha idza subiqat bismin yuqaddaru bil fi'li sahha atful fi'li alaih. Nahu at-ta'iru fayaghdabu Zaidun az-zubabu. Perhatikan kalimat ini. At-ta'iru fayaghdabu Zaidun az-zubabu. Nah, at-ta'iru maksudnya apa? Alladhi yatir, isim fa'il. Nah, alladhi yatir fayaghdabu Zaidun. Nah, jadi isim khalis yaitu isim jamid. Ya, isim jamid. Nah, yang murni, baik berupa masdar atau selain masdar. Nah, dan hanyalah mereka mempersyaratkan ini, ikhwan, ya, yang diatofkan pada isim khalis. Karena apabila didahului dengan isim, ya, yang ditakdirkan dengan fiil, maka memungkinkan untuk diatofkan fiil padanya. Nah, taib apabila didahului dengan isim yang bisa ditakdirkan dengan fiil, seperti at-ta'iru. Ya, at-ta'iru. At-ta'iru kan ini isim yang bisa ditakdirkan dengan fiil. Maksudnya at-ta'iru yaitu alladhi yatiru. Ini bukan isim khalis. At-ta'iru bukan isim khalis. Nah, tapi bisa ditakwilkan ke fi'il menjadi alladhi yatir. Maka ketika datang setelahnya fi'il mudhari' yang didahului fa' tidak menasabkan fa-nya ini. Seperti contoh ini, at-ta'iru fayaghdabu Zaidun az-zubabu. Nah, kenapa? Karena fayaghdabu bisa diatafkan kepada takwil dari at-ta'ir, yaitu alladhi yatiru fayaghdabu Zaidun. Nah, ini yang fa tidak beramal menasabkan. Makanya dipersyaratkan harus atafnya kepada isim khalis. Ya, isim khalis tadi isim jamid. Ya, isim khalis isim jamid baik berupa berupa masdar atau selain masdar. Dengan contoh akan mudah. Nahwu qaulihi wa lubsu aba'atin wa taqarra aini. Baik. Wa lubsu aba'ah. Lubsun ini masdar dari apa? Ibror. Labisa. Nah, memakai. Wa lubsu aba'atin wa taqarra aini wa Nah, di sini ataf kepada lubsu. Maka boleh karena lubsu isim khalis. Nah, maka dia menasabkan dengan an. Wa lubsu aba'atin wa an taqarra aini. Ya. Dan memakai aba'ah
serta mataku berbinar-binar senang, itu lebih aku sukai daripada apa? Daripada memakai pakaian-pakaian indah tapi hatinya apa? Hatinya gersang, tidak ada kegembiraan. Kelanjutan bait ini, nah, walubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Ya, memakai aba'ah, yaitu pakaian yang kasar. Nah, murahan itu lebih dan dalam keadaan dan mataku senang berbinar-binar itu lebih aku sukai daripada memakai pakaian yang lembut. Baik. Ini tentang kisah seseorang yang aslinya di Badui bersama keluarganya, kemudian ingin diambil sebagai apa? Sebagai istri raja atau penguasa untuk ditempatkan di istana tapi jauh dari keluarganya. Maka dia lebih memilih untuk memakai pakaian yang kasar jelek tapi bisa senang bersama keluarga, itu lebih dia sukai. Wa qawlihi laula tawaqqu'u mu'tarrin fa urdiyah. Ya, ini untuk contoh fa. Naam. Fa urdiyah fa an urdiyah. Kenapa? Karena dia diatafkan kepada apa? Kepada isim khalis berupa apa? Di sini isim khalisnya Zubair. Berupa apa? Masdar, yaitu tawaqqu. Masdar dari apa? Tawaqqa'a ya tawaqqa'u. Baik. Maka perhatikan i'rabnya. Nah, laula harfu imtina'in diwujud. Nah, tawaqqu'u mu'tarrin. Tawaqqu'u mubtada khabaruhu mahdhuf wujuban. Nah, wa huwa mudhaf mu'tarin mudhafun ilaih. Dan makna mubtarin al-faqir alladhi yata'arradu lil ma'ruf. Baik. Seorang apa? Fakir yang berharap-harap untuk diberi kebaikan, diberi pemberian. Nah, fa'urdiyah, kemudian aku jadikan dia ridha dengan diberi. Syahidnya di sini. Fa harfu atfin urdiyah fil mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan ba'dal fa'il atifah. Nah, dia apa? Dinasabkan dengan an mudmarah setelah apa? Setelah fa atifah. Kemudian untuk contoh yang summa wa qawlihi inni wa qatli sulaikan summa aqilah. Baik. Inni wa qatli sulaikan. Qatli di sini juga berupa masdar. Dia bisa ditakwilkan ke apa? Fi'il atau tidak? Qatli ini bisa ditakwilkan ke fi'il atau tidak? Tidak. Yusuf. Inni wa qatli sulaikan thumma aqilah. Katsawri yutrabu lamma afatil baqaru.
Taib, ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia masdar. Taib, dan dia isim khalis, laisa fi ta'wilin fi'il. Nah, tidak dimaksudkan dengannya makna fi'il. Nah, ini maksud laisa fi ta'wilil fi'il yang mudah, ikhwan. Maksudnya apa? Lam yuqsad bihi makna fi'il. Tidak dimaksudkan dengannya makna fi'il. Jadi isim, ya, pembunuhanku terhadap Sulaik. Nah, thumma aqilah. Kemudian apa? Aku memberikan diyahnya. Aqilah ay u'ti diyata. Baik, di sini apa? Tsumma aqilah ay tsumma an aqilah. Diperbolehkan untuk ataf ke situ. Nah, atafnya ke isim khalis. Wa qaulihi ta'ala au yursila rasula. Nah, ini ataf, sebelumnya apa? Maka li basyarin, perhatikan catatan kaki nomor 1. Ini yang penting karena ayat. Karena pun tadi bait-bait dan terlalu. Qala maka li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasula. Nah, ini kalau ditanya kenapa kok tiba-tiba yursila padahal sebelumnya berupa isim-isim. Illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasula. Kenapa? Karena yursila diatafkan ke mana? Ya, ke isim khalis, yaitu apa? Wahyu. Nah, baik. Au an yursila rasula. Nah, untuk yang jenis ini akan penggunaannya jarang. Dalam artian di kitab-kitab pun jarang para ulama ketika mau menyampaikan kalimat menggunakan ini karena nah, ya dalam artian pada kebanyakan generasi mutaakhir ini ada dha'f pada bahasa sehingga para ulama memilih untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ketika mau mengatofkan, ini biasanya diatofkan fi'il dengan fi'il atau isim dengan isim. Tapi seandainya mendapati seperti ini, maka bacanya ikhwan fi'il mudhari' yang jatuh setelah itu, maka antum nasabkan. Fasani, tadi golongan yang pertama 5 amil, ya, yaitu apa? Mayut maru an ba'dahu jawazan. Sekarang yang kedua wahwa matut maru an ba'dahu wujuban. Sittah, yaitu yang diitmarkan an, disembunyikan an setelahnya dan itu wajib. Ada 6, ya, 6 amil. Yang pertama kai al-jarah kama taqaddam. Yang pertama kai al-jarah sebagaimana telah lewat. Kita menghukumi atau menetapkan kai itu kai jarah, patokannya apa? Umam. Kita tahu ini kai jarah. Nah, di depan juga ada kai yang apa? Menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Di sini kai jarah menasabkan fi'il mudhari' dengan an wujuban. Bedanya apa? Bedanya ada tidaknya? Lam. Baik. Kalau pembicara ikhwan menetapkan adanya lam, maka berarti apa itu? Kai yang menasabkan langsung. Tapi kalau tidak ditetapkan adanya lam ta'lil sebelum kai, maka ini adalah kai huruf jar. Nah, berarti yang menasabkan fi'il setelahnya adalah an. Nah, sehingga an bersama fi'ilnya bisa ditakwilkan menjadi masdar fi mahalli jarrin bikai. Telah lewat. Kemudian yang kedua lamul juhud. Nah, ini lamul juhud perhatikan karena banyak penggunaannya di ayat hadis.
Baik, yang dimaksud dengan lamul juhud, al-juhud masdar jahdin. Wa huwa lughatu wa huwa lughatan wa huwa lughatan di titik dua. Ingkaru ma'ulim. Ya, juhud secara bahasa maksudnya adalah mengingkari sesuatu yang telah diketahui. Ini makna juhud secara bahasa, mengingkari apa-apa yang telah diketahui. Wal muradu bihi huna al-lamul waqi'atu ba'dan nafyi mutlaqan. Dan yang dimaksudkan dengan juhud di sini adalah lam yang jatuh setelah penafian secara mutlak. Ya. Fahuwa min itlaqil khas wa iradatil am. Maka penamaan lamul juhud ini ikhwan, yaitu penggunaan yang khusus dan diinginkan umum maknanya. Wa alamatuha, dan alamatnya antusbaqa bima kana aw lam yakun. Ini menjadikan dia khusus. Karena lamul juhud kan intinya apa? Lam berarti yang menunjukkan nam atau yang jatuh setelah penafian. Tapi alamatnya di sini penafiannya apa? Nam dengan ma setelahnya kana. Makana atau lam yakun. Berarti secara mudahnya kawan, dhabit untuk lamul juhud adalah lam yang jatuh setelah apa? Makana atau lam yakun. Kemudian dia menempel pada fi'il mudhari'. Contohnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini mudah di i'rab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Zubair. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Wawu istinafiyah. Kemudian ma kana, kan? Nah, ma nafiyah kana fi'il mudhari' nak. Kemudian Allah berarti apa? Lafzul jalalah sebagai isim kana. Liyu'adzibahum di sini. Lamul juhud. Nah, harfun mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian yu'adzibahum fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Nah, untuk yang wujuban atau jawazan ini yang betul dihafal. Nah, di sini untuk an yang jatuh setelah lam juhud itu sifatnya wujuban, ya, mudmarahnya. Wa alamatun asbil fathah dhahirah ala akhirih. Kemudian ha dhamir, kedudukan maf'ulun bih, dan fa'ilnya apa? Mustatir, takdiruhu huwa. Hum di sini tadi ha, tadi maf'ulun bih, kemudian mim alamatul jar. Nah, li yu'adzibahum, kalau dikeluarkan kan li'an yu'adzibahum. Li'an yu'adzibahum. Kalau ditakwilkan menjadi masdar, yu'adzibahum dari azzaba yu'adzibu, masdarnya apa? Azzaba yu'adzibu, masdarnya apa? Maulana. Ta'dziban. Berarti wa ma kana Allahu, takdirnya bagaimana? Ditakdirkan jadi diubah menjadi masdar. Berarti takdirnya bahwa maka Allahu muridan li ta'dzibikum atau li ta'dzibihim, berarti liyu'adzibahum. Wa maka Allah muridan li ta'dzibihim.
Demikian pula wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ketika mau mentakdirkan, nah kan khabar dari kana apa? Mahdhuf. Maka di sini didatangkan muridan. Baik. Berarti wa ma kana Allahu muridan liidha'ati imanikum. Ini untuk lamul juhud. Jadi mudahnya pokoknya kalau ada lam masuk pada fi'il mudhari setelah makan atau lam yakun, maka itu lamul juhud yang apa? Nah, jelas jumlah itu bermakna nafi. Wa hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Yang kedua adalah hatta bila fi'il setelahnya mustaqbal. Nahu hatta yarji'a ilaina Musa. Dan hatta telah kita lewati sebelumnya juga di mana ini? Kita melewati hatta di mana Ismail? Baik, kita ketemu dengan hatta pada pembahasan huruf jar. Ya, hatta jarah. Maka disambung dengan pembahasan itu sehingga bisa menggabungkan fawaid, ikhwan. Baik. Tambahkan situ bahwasanya hatta qad taqaddama fi babil majrur, dia juga termasuk huruf jar, sehingga bisa merujuk di halaman berapa Taib, yaitu pada huruf-huruf jar yang khusus masuk pada isim zahir. Dengan contoh hatta matla'il fajr. Jadi dia khusus masuk pada isim zahir. Berarti itu hatta jarah, hatta yang menjarkan. Nah, sedangkan di sini hatta yang menasabkan, apa? Taib, hatta yang menasabkan. Berarti dia masuk pada fi'il mudhari', cuman menasabkannya dengan an mudmarah wujuban. Syaratnya fi'il setelahnya harus bermakna mustaqbal. Contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai Musa kembali kepada kita. Taib. Hatta i'rabnya harfu ghayatin wa ta'lil. Wa takunu lil ghayati ay lil intiha idza kanat bi ya tadi hatta, ikhwan. Hatta apabila fi'il setelahnya mustaqbal. Dan hatta dua kemungkinan. Dia disebut harfu ghayah atau harfu ta'lil. Harfu ghayah apabila bermakna ila. Sedangkan harfu ta'lil apabila bermakna kai. Ini mudahnya. Contohnya, aslim hatta tadkhulal jannah. Aslim hatta tadkhulal jannah. Masuk Islamlah kamu agar kamu masuk surga. Baik.
Wal ghalibu fiha an yakuna lil ghayah, dan mayoritas penggunaan hatta itu bermakna ghayah, bermakna ila. Ini diingat-ingat tentang hatta yang berkaitan dengan nawasib. Nah, termasuk di antara yang merupakan harfu ghayah yang dicontohkan oleh mu'allif, hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Baik. Sampai kembali Musa kepada kita. Di i'rab hatta yarji'a ibrar. Nah, harfu ghayah mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yarji'a mansubun dengan apa? Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi, bahasan kita apa? Bi an mudmarah wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi fathah. Ya, seperti itu. Berikutnya au bimakna ila au bimakna illa. Ya, au yang bermakna illa atau illa. Taib. Kaqaulihi la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabiri. Ini bait yang bagus, masyhur. Walaupun tidak dikenal siapa yang mengatakannya, dikatakan dalam catatan kaki al-bait lam yu'raf qailuh. Bait ini bersamaan dengan masyhurnya tidak dikenal siapa yang mengatakan. Nah, la astashilanna as-sa'ba. Nah, au udrikal muna di sini. Berarti au ini bermakna ila atau illa? Hudzaifah. Ila. Ya, jadi kalau mau diubah ke ila berarti la astashilanna as-sa'ba ila an udrikal muna, sampai aku mencapai cita-citaku. Ya, sungguh aku akan menganggap mudah kesulitan-kesulitan sampai aku mencapai cita-citaku. Faman qadatil amalu illa lisabiri, dan tidaklah cita-cita itu bisa tercapai kecuali bagi orang yang sabar. Jadi seorang punya cita-cita ya memang harus seperti ini. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Baik. Lam waqi'ah fi jawabi qasam mahdhuf taqdiruhu wallah. Astashilanna fi'il mudhari' mabniun ala al-fathi liittisalihi bi nun at-tawkid as-tsaqilah wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Baik. Kemudian as-sa'ba maf'ulun bi. Au di sini berarti au harfu atfin bi makna ila. Ya, dia harfu atfin bermakna ila. Tapi setelahnya apa? Setelahnya ada an mudmarah wujuban yang menasabkan udrika. Nah, udrika fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da au allati bi mana ila. Baik. Wa qawluhu wa kuntu idza ghamartu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Wa kuntu idza ghamaztu, dengan zaid. Wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Ghamaztu al-ghamz huna dhammul asabi' ala rumh. Wa nahwihi wa hazzuha wa tahrikuha. Yaitu ghamaztu maksudnya aku ketika genggamkan jari semari pada pada tombak atau yang semisalnya untuk digerakkan. Qanah al-qanah ar-rumh idza ruqiba fi hasinan, ini namanya qanah.
yaitu tombak apabila sudah apa? Dirangkai dengan mata tombaknya. Ya. Taib, sudah ada tombak dan matanya di situ. Maka maknanya berarti aku apabila menggerakkan tombak suatu kaum, kasartu qu'ubaha aw tastaqima, maka aku patahkan qu'ubnya. Qu'ub maksudnya qu'ubur ruh al-murtafi'ah fi atrafil anabib, yaitu sesuatu yang naik di ujung, ya di ujungnya, di ujung itu tongkat untuk tombaknya itu. Au tastaqima, atau di sini au bermakna bermakna ila, sampai dia lurus. Karena ada yang bengkok, yang naik sedikit, maka dipatahkan sampai lurus. Maksudnya, maknanya ini bagus, ini syair bagus, ikhwan. Idza ishtadda alayya janibu qaumin rumtu talinahum hatta yastaqimu. Wa man la tasluhu lahu al-mulayana amalnahu bil mukhashanah illa an yastaqim. Yaitu apabila suatu kaum itu kok ngeyel, ya di atas kesalahannya, maka aku berusaha untuk melembutkan mereka sampai bisa lurus, bisa kembali pada kebenaran. Tapi yang tidak bisa disikapi dengan lembut, maka kami sikapi dengan keras, sampai istiqamah, sampai dia lurus. Syahidnya au tastaqima. Ada alifnya di sini, alif akhwan. Alif tidak ada hubungannya dengan i'rab, ya. Karena itu alif berkaitan dengan alif itlaq namanya, yang didatangkan dalam dalam akhir dari suatu bait, ya. Alifnya alif lil itlaq, sebagaimana di catatan kaki ada ini. Wa fa'u sababiyah wa wawul ma'iyah masbuqataini bi nafyi mahdin aw talabin bil fi'l. Ini butuh memahami tentang nafyu mahd dan talab. Insyaallah kita akhirkan saja. Adapun yang sebelumnya mudah kan, ini untuk au, yang penting au yang diinginkan makna ilah atau illa. Taib, dengan an-marah wujuban. Kemudian hatta yang bermakna ghayah atau ta'lil, dan lamul juhud yang bermakna nafi dan kaijarah. Taib, sudah kita ambil 4 untuk yang nama nasabkan dengan an-mudmarah wujuban. Ingat-ingat, nakta'i bihadza subhanakallah.